Oke, selamat datang semuanya teman-teman, rekan-rekan. Di sini saya ingin memberikan materi pelajaran buat kalian teman-teman dunia project atau juga dalam perkuliahan tentang materi diagram interaksi, di mana apa fungsi dari diagram interaksi dan juga penerapannya serta penggunaan dari software SP Column untuk desain struktur beton. Nah, di sini saya ingin mengajarkan kalian, memberikan tutorial terkait penggunaan dari SP Column. Teman-teman bisa mendownload SP Column, aplikasi ini tersedia banyak di internet, tinggal teman-teman cari aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari SP Column ya, di mana fungsinya yaitu untuk melakukan desain atau juga pengecekan terhadap struktur beton yang kita rencanakan atau kita analisis dalam suatu struktur building ya. Nah, di sini tampilan dari awal SP Column, di sini terdapat beberapa tab, ada 6 tab, di mana ada tab File, Input, Solve, View, Option, dan Help. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu. Di file ini teman-teman bisa membuka file yang sudah teman-teman project yang sudah teman-teman buat, import, export, dan juga print. Lalu input material, di sini akan menginput baik itu dari material yang digunakan, ukuran, pembersihan, reinforcement, dan load, dan masih banyak lagi ya. Lalu di sini ada tab solve, tab view, option, dan help. Oke. Nah, di sini saya ingin mengaitkannya atau menjabarkannya juga dengan diagram interaksi. Nah, di sini saya ada Excel perhitungan untuk diagram interaksi. Nah, mungkin bagi kita yang sudah terjun dalam dunia sivil tentunya tahu itu apa itu diagram interaksi. Sederhananya, diagram interaksi ini merupakan diagram terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y itu merupakan grafik dari P nominal dan juga sumbu X itu grafik dari momen nominal. Nah, untuk sederhananya, diagram interaksi ini akan melakukan pengecekan berdasarkan dari struktur yang kita gunakan atau kita desain, baik itu dimensi, spesifikasi, kuat tekan, tegangan leleh, diameter, dan berbagai hal, itu terhadap beban ultimate dan momen ultimate yang akan diberikan terhadap desain dari struktur tersebut. Nah, dia akan melakukan pengecekan, di mana di sini ada titik-titik merah ini merupakan PU, tekanan ultimate dan juga momen ultimate dari suatu struktur, di mana PU dan MU ini dipengaruhi dari beban-beban terfaktor yang akan ditopang dari bangunan tersebut. Jadi pengecekan sederhananya melihat apakah titik tersebut berada di dalam P nominal dan momen nominal dari struktur yang kita gunakan. Nah, di sini bisa dilakukan perhitungan secara manual dan juga menggunakan aplikasi yang namanya SP Column. Nah, kita akan memberikan suatu sampel buat teman-teman. Di sini saya mempunyai data nih, saya samakan untuk data struktur yang digunakan itu penggunaan dari berikut datanya, dan juga kita akan menggunakan aplikasi SP Column. Oke. Nah, di sini saya menggunakan data ini yang akan saya masukkan ke dalam SP Column. Nah, di sini di Excel ini sudah dihitung sendiri juga dan mendapatkan hasil outputnya yaitu PN dan MN. Nah, akan dicek terhadap nilai PU atau dari beban ultimate yang ditopang oleh struktur building tersebut ya. Oke, di sini saya mencoba memasukkan nih di aplikasi SP Column. Nah, untuk memasukkannya, teman-teman pastikan dulu satuan yang digunakan itu misalnya menggunakan KSI atau juga MPa, satuan metrik atau Inggris ya. Nah, bagaimana untuk mengubah bila kita menggunakan satuan MPa? Di sini ada menu option, teman-teman bisa men-setting di Startup Default.
Nah, di startup default ini dapat men-save data direction-nya, tinggal teman-teman rubah apabila ingin dirubah. Lalu di sini sistem units-nya kita pilih metric untuk menggunakan MPA. Lalu kita save dan bisa kita close, lalu kita restart ulang membuka aplikasi tersebut. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Nah, ini merupakan SP column yang sudah kita rubah satuannya tadi menggunakan metrik ya. Nah, lalu kita akan melihat dari material yang kita gunakan. Kita akan inputkan terhadap di SP column di menu input. Di sini ada general information. Di sini rekan-rekan bisa menginputkan misalnya nama project, perhitungan diagram interaksi tutorial, dan di sini masukkan nama teman-teman atau rekan-rekan, dan ini nama strukturnya. Nah, di sini menggunakan metrik ini tadi ya, desain code-nya kita menggunakan AC318-11. Lalu kita oke. Nah, di sini ada menu input, rekan-rekan bisa memasukkan material properties yang digunakan. Kita samakan saja dengan yang ada di aplikasi ya. Kita menggunakan beton dengan kotakan 20 MPa dan penggunaan EVA tulangan dengan 390 MPa. Lalu kita oke dan kita input sectionnya, di mana sectionnya kita menggunakan section berbentuk circular ya. Kita input diameternya, di mana diameternya itu menggunakan diameter 500 mm. Lalu kita input lagi untuk reinforcement. Nah, reinforcementnya kita menggunakan nah, di sini untuk bar size-nya ada hashtag ini. Teman-teman bisa melihat konversinya di menu option reinforcement. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kita menggunakan tulangan dengan jumlah tulangan 16 dengan diameter 25. Diameter 25, oke, ini ya 25 ya. Lalu kita input reinforcement, kita menggunakan all sides equal, kita menggunakan diameter 25 circular, dan di sini untuk clear cover atau selimut betonnya di sini menggunakan selimut beton 50 mm dan jumlah tulangan sebanyak 16 buah. Transversal bar atau longitudinal bars ya, kita menggunakan transversal bars ya. Oke. Nah, ini akan terbentuk ya gambar ini, dan merupakan gambar dari section dengan tulangan yang sudah kita inputkan. Terlihat bahwa sama jumlah tulangan dan diameternya. Lalu kita masuk kembali ke menu input. Kita dapat menginputkan yang namanya loadnya ya, baik itu beban terfaktor. Ini merupakan PU dan momen, PU ultimate dan momen yang kita dapatkan, baik itu melalui perhitungan secara manual dengan kombinasi terfaktor beban, atau juga menggunakan beberapa aplikasi software struktur seperti Fluxys atau juga ETABS dan juga SAP 2000, dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini saya mengabaikan dahulu untuk beban terfaktornya. Nah, setelah selesai kita masukkan sectionnya, kita akan mengeluarkan diagram interaksinya dari menu solve. Kita lakukan, sebelumnya kita save dulu ya. Kita save agar programnya dapat tersimpan. Perhitungan diagram interaksi tutorial. Oke. Nah, setelah kita save, kita masuk ke solve dan kita lakukan execute atau tekan F5. Oh, sebelumnya tadi loadnya saya lupa untuk memasukkan. Kita masukkan load. Misal kita masukkan untuk loadnya
menggunakan beban terfaktor ya. Misal PU-nya kita buat di sini, kita samakan saja ya PU-nya. PU-nya kita masukkan ini ya, misalnya 11310. Oke. Dan momennya 47,21. Insert. Oke. Lalu kita lakukan solve. Nah, ini merupakan gambaran dari diagram interaksinya ya. Oke, di sini kita dapat melakukan perbandingan dengan diagram interaksi yang dibuat secara manual. Nah, di sini di mana P nominal itu dinilai 3200-an ya. Kita akan mengecek P nominal. P nominalnya itu di angka ya 3000. Ini bisa teman-teman lihat di bagian bawah sini ya. Untuk PN dan MN-nya kita lihat, PN-nya itu bila kita lihatkan di kursor, kita dekatkan maka dia di 3200-an ya, 3200-an. Dan juga untuk momen nominalnya berada di 341-an ya. Nah, inilah hasil dari dimana di sini merupakan letak PU, nilai PU. Nah, di menu view ini kita dapat melihat resultnya. Nah, di sini kita dapat melihat result dari aplikasi, di mana di sini dibuat untuk nilai PU, MU, dan MN yang didapatkan dari hasil running aplikasi. Dan juga kita dapat melihat hasilnya, kita dapat ekspor ke berbagai hasil ya. Sini bisa melihat PM diagram full, lalu ini PM diagram positif ya. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Nah, di sini di menu ini kita dapat melakukan print report hasil dari analisis, baik itu mau kita lakukan print dalam bentuk PDF, teks, Excel, CSV, atau Word. Nah, inilah hasil dari report dari software yang sudah langsung dibuatkan dalam bentuk laporan ya. Jadi penggunaan software ini sangatlah membantu dan menunjang ya. Di sini langsung terdapat daftar isi, gambaran dari struktur yang kita gunakan, dan terdapat juga general information-nya, material properties kita, concrete dan juga steel, lalu section-nya juga terdapat, dan ini merupakan gambarannya dari section figure-nya, dan faktor load dan momennya sudah langsung terdapat di sini ya. Oke. Nah, jadi pengecekan dari software SP Column ini, apabila teman-teman ingin melakukan desain terhadap struktur baik itu kolom maupun juga balok. Nah, di sini dia akan mengecek, di sini ada titik merah ya. Kita dapat melihat di sini ada titik merah. Nah, titik merah ini adalah nilai PU kita. Jadi nilai ini untuk mendesain struktur itu berada di dalam dari diagram interaksi, di mana diagram dari PN dan MN-nya PU berada di dalam. Apabila terjadi misal kita lakukan ubah ya, loadnya kita rubah, kita masukkan lagi loadnya misal di range 4200 dan juga momennya di
range 360. Oke, dan kita lakukan solve. Nah, di sini akan ada error section capacity exceed revised designs, terlalu besar ya. Jadi misal kita rubah lagi untuk nilai loadnya, banter faktor kita masukkan di angka misal di 2000 dengan momen di 200. Oke, kita solve. Nah, ini mendekati dari PU dan MU ini. Jadi di aplikasi ini misal kita mendesain suatu struktur kolom dengan struktur yang sama, namun di beberapa section kita bisa memasukkan secara langsung nih PU dan MU maksimal yang kita dapatkan dari program analisis ke dalam aplikasi ini. Kita akan melakukan pengecekan, misal ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Kita akan melihat di bagian mana itu perlu dilakukan redesign atau perbaikan desain. Disinilah akan dilihat PU ini berada di dalam zona dari diagram interaksi ini. Bila terdapat di luar, kita dapat melakukan revisi, baik itu dengan opsi menambah nilai kuat tekan dari beton, atau juga penggunaan besi atau tulangan yang lebih besar nilai FY-nya, atau juga melakukan perubahan dari struktur yang kita gunakan, baik itu dimensi dari strukturnya. Oke, mungkin sampai di sini saja informasi atau tutorial dari saya untuk mendesain suatu struktur balok suatu buildings untuk melakukan pengecekan bagi kita seorang engineer. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini apabila tutorial ini memberikan informasi buat kalian dan cukup membantu. Jangan lupa silakan komen apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, karena saya akan open untuk men-share informasi dan ilmu yang sedikit yang saya ketahui untuk dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Salam dari saya, Simpson Agustinus Tambunan. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.